Value investing kalau dari perjalanan yang saya alami, akhirnya saya menyimpulkan satu hal. Saya suka dengan suatu company yang kinerjanya saya bisa dengan mudah mendefinisikan akan membaik di masa depan. Saya nggak dikasih laba rugi nggak apa-apa, tapi saya nggak dikasih balance sheet saya mati. Karena balance sheet itu berisi. Ada nggak sih emiten-emiten yang sekarang Ko Thomas lagi perhatiin dan memang ini punya potensi menarik nih dari sudut pandangnya Ko Thomas? Sekarang setiap saham aneh-aneh naik. Habis itu gosipnya Haji Isham yang masuk. Haji Isham aja mungkin juga nggak tahu namanya dipakai. Kenapa dikait-kaitin? Iya, kenapa dikait-kaitin? Kenapa orang susah jadi value investor? Ya, karena selalu horizon investasinya adalah jangka pendek. Seminggu atau copet kuartalan, 3 bulan segala macam. Jadi value investor paling returnnya 20%. Aduh ngapain deh capek-capek. Tapi kalau kamu bisa ngambil upside yang jauh lebih panjang, itu baru hitungannya menarik. Halo my friends, kita ketemu lagi di Tiger Talk dan seperti biasa kita mengundang narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan filosofi investasinya. Jadi kalau misalnya my friends lagi di tengah jalan bingung dengan portfolionya, kok bisa ya IISG-nya all time high, portfolio saya malah turun, kok saya beli perusahaan yang bagus nggak naik-naik. Nah ini mungkin podcast yang kalian cari supaya nanti hasil investasinya bisa lebih maksimal. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya ini Ko Thomas William. Selamat datang Ko. Selamat siang, terima kasih udah diundang loh ya. Nama panggungnya Ko Towils ya. Iya, ya? Towils. Jadi saya panggil Itu Ko. dari singkatan nama. Kan nama saya Thomas William. Oh digabung. Jadi To-nya dari Thomas, William dari William, J-nya karena mata saya kata orang kayak orang ngantuk. Ko Thomas. Oke Ko, terima kasih ya udah mau datang, mau sharing pada hari ini. Dan kita akan banyak, tadi sebelum mulai podcast ini my friends, kita sempat banyak ngobrolan lah ya. Dan kalau saya boleh bilang Ko Thomas ini tuh fokus di value investing, tapi bukan tipe yang zaman dulu ya. Jadi ini udah dimodif nih, kayaknya udah agak berubah ya Ko, atau bisa dibilang banyak ininya ya. Enggak sih, sebenarnya value investing tuh dari zaman dulu ya seperti ini kok. Cuma kan sebenarnya value investor kan banyak aliran. Betul. Ada Benjamin Graham yang terkenal si Garbat, ada juga Philip Fisher yang lebih ke arah grow. Jadi sebenarnya dari zaman dulu seperti ini value investing. Mungkin banyak di sini mungkin yang my friends nonton, kalau dengar value investing tuh pasti ngebosenin lah. Terus juga mungkin nunggu lama, nggak suatu menarik ya. Tapi hari ini kita akan coba kasih lihat perspektif dari Ko Thomas ya mengenai si value investing ini. Tapi sebelum kita kesana kok boleh nggak ceritain backgroundnya Ko Thomas sendiri itu apa sih? Oke, saya sebenarnya background sih IT consulting sebenarnya ya. Terus memang kalau teman-teman tahu nama software SAP, software untuk ERP salah satu yang paling besar, saya salah satu implementornya. Jadi ya kalau itu suatu software yang mengintegrasikan lah dari proses pembelian, penjualan sampai ke accounting. Makanya sedikit-sedikit saya sedikit paham untuk proses untuk terjadinya laporan keuangan itu seperti apa. Itu membantu saya untuk jadi seorang value investor. Februari kemarin pensiun dini dan sekarang ya mencobalah kehidupan yang baru gitu. Oh oke. Berarti emang udah benar-benar fokus di sebagai value investor berarti Ko ya? Kurang lebih ya. Sama saat ini juga untuk punya satu komunitas juga namanya Mentor Baik ya. Itu bersama dengan 5 mentor lain juga itu. Oke. Tadi kan Ko Thomas sempat cerita bahwa sebagai value investor itu macam-macam alirannya. Terus tadi kita juga sempat ngobrol tentang Peter Lynch juga dengan berbagai macam caranya. Kalau Ko Thomas sendiri itu strateginya tuh seperti apa sih menerapkan value investingnya ini? Oke, kalau strategi ya sebenarnya saya mengalami suatu dilematis juga. Apa sih sebenarnya value investing itu? Banyak yang bilang bahwa value investing adalah membeli saham harus dengan yang valuasi dengan sangat murah. PER-nya harus murah, PBV-nya baru harus juga murah. Tapi terkadang beli yang seperti itu harga saham juga bisa jadi lama naiknya atau bisa jadi malah nggak naik. Apa murah? Iya, tahu-tahu 14 tahun, 20 tahun kita harus menunggu kurang lebihnya ya karena nggak ada sentimen. Jadi value investing buat saya apa? Value investing kalau dari perjalanan yang saya alami, akhirnya saya menyimpulkan satu hal. Saya suka dengan suatu company yang kinerjanya saya bisa dengan mudah mendefinisikan akan membaik di masa depan. Dan saya bisa yakin, tetapi valuasinya juga masih make sense, masih masuk akal, kalau bisa juga masih murah.
Itu value investing buat saya. Oke, berarti dari sisi Ko Thomas sendiri ngelihatnya bahwa sebenarnya perusahaan yang penting perusahaan itu ada growth-nya, tapi valuasi masih make sense. Betul. Kalau nggak ada growth, setidaknya ada insentif yang lain, yaitu dividennya harus menarik sekali untuk saya. Jadi kalau dengan dividen yang menarik tapi bisnisnya nggak growth, ya suatu saat bisnis nggak bisa selalu jelek terus, nggak bisa selalu bagus terus. Jadi bantalan dividennya ada, tapi dan suatu saat entah kapan berharap kinerjanya membaik, ya itu juga bisa. Oke. Berarti memang kalau misalnya dari keadaan ini, Ko Thomas ini memilih awal mulanya memilih, oke, saya mau beli saham ini misalnya. Dimulai dari oke, ini growth-nya oke, bagus, atau misalnya oh ini saya tahu nih perusahaannya blue chips gitu misalnya, namanya besar, udah bertahun-tahun. Ini saya mau pilih yang seperti ini, atau emang Ko Thomas tuh punya cara tersendiri untuk milih saham-saham tadi Oke, di tahap awalnya kok ya. kalau namanya value investor ya, kita tentu senjata paling utama tuh adalah laporan keuangan, Mas, itu. Jadi kalau dulu ketika saya belajar, biasanya setiap hari Sabtu ya, karena dulu kan kerja setiap hari Sabtu, saya tuh rajin analisa laporan keuangan, beberapa emiten segala macam. Setiap minggu misalkan anggaplah 3 gitu ya, 1 tahun berarti 52 minggu udah sekitar 150 lebih lah untuk emiten yang dilihat. Jadi dari sana tuh sudah punya universe emiten-emiten mana yang menarik. Belum tentu semua emiten yang menarik kita beli karena mungkin valuasi yang nggak menarik, sentimen yang nggak menarik segala macam. Tapi setidaknya kita sudah belajar. Kira-kira emiten-emiten ini akan menarik kalau apa, akan tidak menarik kalau apa. Nah, jadi kalau dari mana screeningnya kurang lebih memang sudah ada universe-nya apa yang menarik. Habis itu tinggal lihat, oh ternyata sentimennya mulai muncul. Ternyata harga yang ditawarkan menarik. Di situ kita baru untuk mencoba melakukan transaksi lah kalau kita lihat bahwa itu menarik. Oke, berarti emang dari tahap awalnya tuh Ko Thomas ngeliat dari sisi laporan keuangan ya kok. Betul. Coba kita bahas dari sisi laporan keuangan ya. Laporan keuangan kan nggak semua orang suka baca, satu. Ya. Berlembar-lembar. Ya. Nah biasanya kalau Ko Thomas ngeliat laporan keuangan, apa yang pertama kali Ko Thomas lihat tahap awal? Oke, kalau untuk tahap awal ya, karena kan berarti pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis itu tentu kita harus lihat pendapatannya dari mana, biayanya dari mana. Jadi paling gampang, saya tuh selalu drill down untuk laporan laba rugi dari pendapatan sampai ke laba bersih, ya. Biasanya saya drill down pendapatan segmennya apa, ya. Misalkan segmennya personal care, segmennya food and beverage, kira-kira growth per segmen seperti apa. Jadi dari situ saya bisa lihat sebenarnya yang menopang dari bisnis ini bisnis utama, bisnis apa aja. Bisnis itu masih bagus atau akan melambat, atau ada segmen lain yang akan lebih baik atau enggak. Yang berikutnya adalah biaya. Biaya apa yang paling besar? Biaya apa yang harus saya perhatikan? Sehingga ketika saya tahu pendapatannya yang mana yang berpengaruh, faktor biaya apa yang besar, di situ saya kurang lebih bisa filter. Oh ternyata, kalau biayanya yang paling besar adalah biaya untuk gula misalkan. Harga gulanya naik dan kita nggak bisa naik harga, berarti kan Marginnya kena. akan kena marginnya. Tapi kalau misalkan bahan bakunya turun, ya justru it's good for business gitu. Itu. Nah, tapi laba rugi nggak cukup. Karena at the end banyak company yang kayak misalkan perusahaannya laba, tapi habis itu company juga jelek sebenarnya. Karena laba tuh bisa laba-labaan. Itu. Jadi nggak laba yang real. Akuntansi doang. Betul. Akhirnya balance sheet tuh menjadi salah satu pengaman. Perusahaan yang bagus tentu istilahnya membiayain bisnisnya dengan operasional dia. Bayangkan kalau misalkan suatu perusahaan ya, saya nggak sebut apa, dia setiap tahun dia bilang pendapatannya tumbuh 30% dulu ya, labanya tumbuh 20% lebih setiap tahun. Setiap tahun bagi dividen ya. Tetapi setiap tahun untuk membiayai operasional dia tambah utang terus ke bank. Itu terjadi. Artinya itu labanya beneran nggak? Nah, akhirnya perusahaannya kena PKPU. Nah, hal seperti itu bisa kita lihat dari balance sheet ataupun juga dari cash flow statement untuk kita bisa lebih cepat lah melihat ini penambahan uang dari utang atau dari operasional. Jadi ketiga laporan itu ya kita lihat dengan detail sih Mas, emang harus diakuin. Berarti dari si laba rugi ngelihat dari arah sana, terus di neraca juga mau ngelihat gimana cara dia bisa membiayai kehidupannya mereka juga. Betul. Dan kalau si cash flow tuh untuk ngelihat ini jualan bisa ditagih nggak uangnya gitu ya? Uangnya benar masuk Cash flow atau itu sebenarnya untuk filter mempercepat saya shortcut untuk saya ngelihat balance sheet kira-kira apa yang saya harus lihat itu dari cash flow. Kalau balance sheet ibaratnya banyak kan orang yang ngaku pendapatannya tinggi tapi habis itu utangnya lebih banyak. Berarti saya bisa ngomong gini nggak kok? Kalau kita mau dari laba ruginya dulu ya.
berarti ketika perusahaan itu rugi, buat seorang Ko Thomas, it's a big no. Gue nggak mau Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Kenapa? Karena gini, pasti banyak yang nonton bilang gini. Gue sering baca ya, orang sering berdebat kan. Oh kalau perusahaan rugi berarti jelek. Orang kan selalu ngasih stempelnya kan seperti itu kan. Kenapa Ko Thomas bisa bilang bahwa kalau rugi belum tentu juga jelek? Rugi itu kan sebenarnya adalah dari kinerja yang sudah terjadi. Tapi belum tentu untuk yang terjadi di masa depan. Sebagai contoh, misalkan ada suatu perusahaan, labanya kecil, anggaplah cuma sekitar 5 miliar, market cap-nya sekitar 4,5 triliun misalkan Mas. Menarik nggak secara valuasi kalau kayak gitu? Mahalan pasti. Mahal banget. Betul. Gitu. Tapi ternyata suatu saat misalkan ternyata ada keterbukaan informasi, dia mau masukin untuk aset PLTU untuk geothermal 220 megawatt gitu ya. Kalau kita hitung capacity factor-nya 90%, berarti 220 megawatt kali 90% kali 24 jam, kalikan dengan 365 hari dapat sekitar misalkan berapa? 1,7 juta megawatt gitu ya. Harganya 9 sen, kurang lebih berarti asumsi pendapatan tahunan 2,7 triliun. Biasanya untuk PLTU NPM sekitar 30%. Berarti 2,5 kali 30% dapat berapa? 750 M. Nah, berarti yang tadinya labanya kecil atau mungkin tadinya rugi bisa jadi menjadi bagus di masa depan. Yang tadinya kelihatan mahal bisa jadi menjadi tidak mahal loh di masa depan. Gitu. Jadi kita lihat ya sebenarnya tetap kinerja ke masa depan. Tetapi untuk kita berasumsi akan bagus atau enggak, tetap harus ada data yang mendukung. Kita nggak bisa cuma berharap berdoa gitu. Berarti emang maksudnya Ko Thomas di sini adalah kinerja masa lalu emang nggak mencerminkan masa depan, tapi setidaknya patternnya kelihatan ya. Betul, tapi maksudnya gini, kinerja masa lalu itu membuat kita mengetahui karakteristik dari perusahaannya itu. Tetapi tetap ada suatu faktor yang terjadi di saat ini atau ada suatu faktor yang akan terjadi di masa depan yang bisa mempengaruhi baik itu lebih baik atau baik itu lebih jelek. Nah, kita harus paham untuk hal tersebut. Gitu. Karena kalau misalkan kita selalu berharap bagus, ya kita lihat HMSP, kita lihat GGRM dari yang company bagus menjadi akhirnya berkurang lah secara kinerja karena cukai rokok dan lain-lain. Tapi mungkin nanti akan membaik, ya bisa jadi. Mungkin nanti akan memburuk, mungkin juga bisa jadi ya. Itu sesuatu yang kita harus masukkan sebagai variabel untuk kita menilai suatu perusahaan, menilai suatu valuasi. Oke. Kita pindah nih kok dari si laporan laba rugi tadi. Bahwa yang namanya rugi belum tentu jelek ketika kita memang bisa prediksi ke depan dari rugi dia bisa jadi positif. Dari positif mungkin jadi tambah besar. Karena ada suatu hal yang lain. Betul. Suatu hal yang lainnya kan pasti kita bisa lihat dari sisi neracanya juga kan. Contoh misalnya kok. Tadi kan untuk dia ekspansi besar berarti dia mungkin harus berhutang. Dan mungkin secara neracanya hutangnya udah jauh lebih besar daripada modalnya. Apakah itu suatu hal yang Ko Thomas lihat juga atau gimana kok? Tentu saya harus lihat ya. Balance sheet, oke, mungkin gambarannya gini. Kalau orang bilang, saya cuma boleh saat pegang satu laporan di dalam laporan keuangan. Mau itu neraca, balance sheet, sama cash flow statement. Mana yang saya hanya boleh pegang? Satu aja. Saya pasti pilih satu, Mas. Balance sheet. Saya nggak dikasih laba rugi nggak apa-apa. Tapi saya nggak dikasih balance sheet, saya mati. Karena balance sheet itu berisikan kondisi kesehatan suatu perusahaan. Kamu perusahaannya laba, tapi habis itu balance sheet-nya cash-nya kecil, hutangnya besar, terus bertambah besar, kira-kira aja sehat atau enggak gitu. Tapi kamu rugi, tapi tahu-tahu cash-nya kaya gitu ya, terus habis itu utangnya nggak ada segala macam, mungkin itu hanya urusan tax planning doang. Nangkep kan poinnya itu. Itu. Jadi balance sheet tentu menjadi faktor yang sangat penting untuk saya lihat gitu. Nah karena tadi kita ngomongin neraca ini kan ada beberapa poin menarik dan mungkin saat ini terjadi di beberapa emiten. Saya mungkin nggak usah sebut nama emitennya dulu ya kok ya. Contoh misalnya emiten yang secara rasio hutangnya besar banget dibandingkan dengan ekuitasnya. Kan biasanya kalau kayak gini kan biasanya nih kalau sampai 3 kali 4 kali ciri-cirinya perusahaan ini bisa jadi corporate action. Dia right issue segala macam. Apakah itu suatu hal yang Thomas ngeliat wah ini menarik nih atau wah bahaya ini kayak gini belum tentu dia bisa corporate Gini, action. kita harus tahu karakteristik dari company-nya, Mas. Contoh, perusahaan telekomunikasi, perusahaan tower lah segala macam. Kita berharap debt equity ratio di bawah 1 nggak akan terjadi. Betul. Akan terjadi. Pasti debt equity ratio-nya besar. Karena perusahaan itu aset intensif ceritanya. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat itu kan hutangnya besar. Beban hutangnya kira-kira dia bayar setahun berapa, Mas?
Misalkan beban hutangnya dia bayar setahun 5%. Tapi dari hutang 5% ternyata dia bisa mendapatkan return anggaplah 10%. Mhm. Jadi bayar bunga 5% dapat return 10%. Bagus nggak? Bagus. Nah, jadi dari tinggi belum tentu jelek juga. Mmm. Kita lihat dari itu dibantu dengan laba rugi lah kurang lebihnya ya. Nah, ketika kita ngomong red issue misalkan ya company yang tadinya nggak ada bisnisnya habis itu diinjek dengan bisnis yang bagus. Akhirnya DER-nya jadi tinggi. Kenapa? Karena dia belum ada profit, belum ada cash yang bertambah, belum ada profit yang bertambah, ya dengan kondisi saat itu ya pasti DER-nya tinggi. Nah, sekarang yang perlu dievaluasi adalah ketika dia red issue, bisnisnya beneran bagus nggak? Jadi kita melihatnya adalah dari sisi bisnisnya, kita harus ngitung segala macam. Dari yang tadinya tinggi bisa jadi rendah karena perbaikan bisnis. Tapi kalau misalkan kita bilang dengan asumsi mau bagaimanapun, Mhm. ya mau ada satu company saya nggak sebut, grow-nya misalkan mau 50% untuk 5 tahun ke depan, bayar biaya bunga aja nggak bisa. Nah itu menurut saya better jangan. Jadi kita evaluasi per bisnisnya juga sih. Gitu. Oh, oke. Sekarang ada juga di neraca yang Mm-mm. cash-nya gede banget kok. Mm-mm. Gede banget lah ibaratnya. Tapi ya dia nggak nggak diinvest ke yang sesuai dengan sektornya dia, tapi cash-nya masih terus ada. Apakah menurut Koh Thomas itu juga sesuatu yang bagus atau tunggu sampai nanti dia deploy cash-nya baru jadi bagus? Nah, itu kan biasa emiten yang kita sebut asset play biasanya ya. Mungkin karena cash-nya tinggi segala macam saking bagusnya, saking banyaknya, tapi habis itu karena tidak dialokasikan dengan baik, maka market memberikan valuasi yang murah biasanya. Nah, ini terkait dengan capital allocation. Jadi suatu laba kita dapatkan digunakan untuk apa? Mhm. Buat saya, hal yang paling penting dari seorang manajemen itu adalah melakukan capital allocation. Kalau capital allocation-nya jelek, kecuali valuasinya murah banget, saya sih nggak akan tertarik. Gitu. Karena kita udah terbukti lah banyak company-company yang melakukan capital allocation dengan jelek, company dari bagus menjadi jelek. Jadi buat saya capital allocation sangat penting sih. Gitu. Mungkin itu salah satu yang paling penting yang perlu dilakukan oleh manajemen atau yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Manajemen yang jago pasti adalah good capital allocator. Oke, oke. Noted kok. Oke, sekarang kita keluar dari laporan Ya. keuangan kok. Tadi waktu pas kita lagi ngobrol sebelum mulai, kita Ko Thomas sempat mention Peter Lynch. Hmm. Peter Lynch itu kan terkenal dengan 6 gayanya dia kan. Ada yang slow grower, stalwart, fast grower, asset play, Turnaround. turnaround sama cyclical. Hmm. Ko Thomas sendiri dari 6 tadi, oh gue cuma 3 atau enggak gue 6-6-nya, tapi tergantung kondisi. Saya mah yang ada uangnya ya main semua lah mas. Yang penting cuan. Yang maksudnya yang ada opportunity selalu saya ambil. Cyclical apakah saya selalu suka? Ya kalau ada peluangnya saya bisa dapat ketika saya dapat di siklus jelek dan hanya menunggu waktu untuk bisa mendapatkan siklus bagus dan saya tahu siklus bagusnya tidak lama lagi akan datang, ya saya main di cyclical. Di Star Wars ya kalau dividennya ternyata menarik dan habis itu valuasinya juga oke, ya kenapa enggak? Untung 25% nggak masalah kok, nggak usah multi bagger. Malah kalau misalkan main Star Wars, market cap-nya gede segala macem, bisa minta tolong Maybank, bisa nggak kasih tambahan uang gitu kan? Bisa Ya, sih. ya kan? Kalau main yang kecil-kecil malah nggak bisa kan Betul, itu. betul, Nah, betul. main turnaround ya itu sangat menarik karena turnaround itu yang upside-nya paling tinggi karena dia harus menghadapi dua re-rating valuasi. Yang pertama re-rating dari turnaround-nya, yang berikutnya adalah re-rating dari ketika dia dari perusahaan jelek menjadi perusahaan fast grower. Jadi Betul. itu yang upside pasti paling tinggi. Tentu itu kan menarik, tapi itu paling susah didapatkan. Ya. Terus kalau untuk slow grower, ya sebenarnya sih hanya menarik kalau dividennya tinggi. Karena kita nggak bisa berharap bahwa kinerjanya akan membaik. Kalau dividennya nggak tinggi ya saya nggak lihat, tapi kalau dividennya tinggi ya mungkin sesuatu yang bisa kita lihat gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya dari 6-6 tadi ya tergantung kondisinya. Kalau emang memungkinkan ya mau harus stalwart pun juga nggak apa-apa. Nggak masalah, Kalau nggak yang masalah. slow grower pun juga nggak ada Iya. masalah ya. Semuanya yang penting ada opportunity yang saya lihat itu menarik, yang memberikan upside yang saya rasa oke dan risknya saya bisa terima gitu. Boleh tahu nggak sih kok? Ini terserah Ko Thomas yang mau jawab atau enggak ya. Ada nggak sih emiten-emiten yang sekarang Ko Thomas lagi perhatiin dan memang ini punya potensi menarik nih dari sudut pandangnya Ko Thomas. Rasanya Buat case tadinya kita. rasanya kalau semua orang yang tahu saya udah tahu lah emiten saya apa. Ya, saya nggak usah sebut juga kayak saya rasa tahu. Nah, sebagai contoh kayak tadi saya ada jelaskan bahwa saya suka yang gampang tumbuh ya Mas ya.
Nah, emiten yang saya ini saat ini pendapatan tahun lalu sekitar 2 triliun, ya. Tahun ini kurang lebih sekitar saya cukup yakin 2,5 triliun bisa didapatkan, ya. Oke. Habis itu dia ada bisnis baru Mas tahun ini, yaitu bisnis untuk air mineral dalam kemasan galon yang sekali pakai, ya. Oh, AMDK ya? Amerika, ya. Satu pabrik, asumsi saya ada hitung gitu ya, waktu itu dia sekitar produksi 1 juta galon sehari gitu, sebulan gitu ya. Ya tinggal dikalikan aja lah berapa segala macam, anggap waktu itu setahun mungkin dia kisaran dapat 240 M revenue dari satu pabrik. Dia bangun pabrik baru, luasnya 10 hektar. Nah, di Pulau Jawa ujung sana lah ceritanya, dekat arah Sumatera, yang paling area dekat arah Sumatera. 10 hektar, itu jauh lebih gede daripada pabrik existing yang sekarang. Nah, saya pesimis aja. Kalau misalkan pabrik lama yang lebih kecil, 240 M, saya anggap pesimis, ini tuh 240 M lagi ada the revenue. Cuma double doang ya? Cuma double doang. Berarti 240 tambah 240 berapa? 480 Mas. 480 kita ngomong dibandingkan dengan sales 2,5 T yang jadi target tahun ini, itu kan sekitar 15%. 15% itu hanya dari satu produk aja, produk baru. Belum lagi dari produk lama. Pas lagi saya main ke pabriknya, dia area tangkinya, jadi kalau di area produksi ada mixing tank Mas, untuk ini, itu kapasitas 2 kali 5 ton. Per akhir tahun ini di-upgrade jadi 2 kali 10. So, growth-nya tinggi gitu. Oke. Nah, itu yang saya definisikan sebagai saya gampang untuk mengestimasikan growth yang tinggi seperti itu. Terus kalau teman-teman yang ini mungkin saya lirik juga salah satunya yang saat ini telekomunikasi itu ya harusnya kalau yang ikut mentor baik tahu, tapi yang saya suka sebenarnya saat ini justru yang lagi kondisinya jelek, yang lagi rugi. Nah, itu rugi tuh. Excel. Oh, Nah, oke. kenapa saya suka? Ruginya gede loh, triliunan. Nah, cuma orang banyak salah sadar. Rugi triliunan itu sebenarnya dia tumbuh loh tahun ini. Tumbuh. Itu Tapi yang dia karena dia rugi. merge sama friend itu bukan? Iya, habis merger sama Fed. Tapi dia malah rugi. Ruginya luar biasa besar. Nah, kenapa dia rugi? Ini yang sesuatu yang harus orang-orang tahu. Ruginya adalah karena ada proses yang namanya accelerated depreciation. Nah, jadi Friends sama XL ya, itu kan merger. Ketika merger ada tower-tower yang istilahnya tumpang tindih lah. Jadi ada yang nggak dibutuhkan. Nah, yang nggak dibutuhkan ini tadinya misalkan penyusutannya 4 tahun, ini dipercepat. Oh, lebih Akhir 2026 harus udah habis. pencatatan akuntansinya berarti Kak? Pencatatan akuntansinya. Non-cash berarti ya? Non-cash. Nah, itu yang menjadi nilai depresiasinya menjadi begitu besar. Jadi kalau teman-teman lihat dari operasional, dia tuh tumbuh tahun ini. Tapi ketika lihat laba bersih, dia ruginya luar biasa besar. Berarti itu one off aja? Sampai akhir 2026. Setelah itu berarti langsung naik Setelah signifikan? itu, bayangkan. Kalau teman-teman sadar, pas lagi prospektusnya Friend ya, dia ada impairment untuk fixed asset ya, itu sekitar 5 triliun Mas. Sebelum merger sama Excel. Jadi sebelum merger, Friend itu ada impairment 5 triliun. Gitu. Nah, sekarang biaya apa yang paling besar di perusahaan telekomunikasi? Depresiasi. Betul. Ya. Kalau misalkan asetnya anggap saya lupa asetnya tuh sekitar 40 triliun atau 50 triliun dah, dikurangin dengan 5 triliun, itu kan jadi 45 triliun. Nilai penyusutan tiap per tahun itu tambah kecil loh, Mas. Betul. Habis itu udah yang kerugian accelerated depreciation yang dari aset yang ada saat ini juga didepresiasi. Jadi XL after 2026 kinerjanya akan bagus. Mungkin 2027 ke atas itu 5 triliun sih dapat setahun. Oke. Jadi perusahaan rugi menjadi perusahaan yang menguntungkan, tapi harus menunggu waktu. Gitu. Sambil menunggu waktu dikasih spesial dividen. Gitu. Oke. Babusnya harus buka laporan keuangan lebih detail lagi nih saya. Itu. Jadi itu sebagai contoh untuk contoh studi kasus perusahaan rugi tapi kok malah menarik gitu. Nah, cuma dari dua case tadi yang tadi Ko Thomas bahas, lu tadi kan bilang kok dia bikin pabrik baru. Bikin pabrik baru kan nggak cepet, nggak mungkin dong semalam jadi. Takes time pasti kan. Dari akhir tahun lalu. Betul. Terus tadi lu juga ngomong masalah Excel bahwa abis 2026 harusnya dia akan ada lonjakan signifikan. Sekarang Lonjakan signifikan. orang pasti yang nonton akan bilang kayak gini, kan sekarang baru tahun 2025. Pertanyaan gue simpel kok. Berarti lu punya toleransi waktu berinvestasi kah?
Dan berapa lama kalau boleh tahu? Gini, kenapa orang susah jadi value investor? Ya, karena selalu horizon investasinya adalah jangka pendek. Seminggu atau copet kuartalan 3 bulan segala macam. Itu yang menjadikan kenapa wah kayaknya upsetnya tidak menarik. Jadi value investor paling returnnya 20%. Aduh ngapain deh capek-capek. Tapi kalau kamu bisa ngambil upset yang jauh lebih panjang, itu baru hitungannya menarik. Sebagai contoh, kalau kita ngomong Excel deh ya, kita ngomong. Kalau yang satunya lagi kan mungkin terlalu kecil saya sebut, takutnya kalau naik nanti disuratin. Gitu ya. Nah, Excel misalkan. Kalau kita ngomong, hitungan saya ya, 2027 ya, itu mungkin bisa sekitar 4 sampai 5 T laba bersih gitu. Setelah accelerated depreciation-nya hilang segala macam, itu mungkin saya cukup yakin 4 sampai 5 T ya. Biasanya kalau perusahaan telekomunikasi itu sekitar berapa? Mungkin sekitar biasanya EV to EBITDA lah ya. Tapi anggaplah sekitar per 20 lah misalkan ya gitu. 5T kali 20 100 T. Sekarang sekitar 60 T mungkin ya. Sekitar 60 T ya. Upside-nya cukup menarik, tinggal gimana market bisa mengapresiasi gitu. Kalau kita tarik lebih panjang seperti itu ya, kita masuk saat ini, upside-nya menarik kok 2027 Plus dividen juga lagi. plus dividen lagi. Nah, jadi orang tuh nggak bisa ngelihat menarik dari sebuah proses investasi karena selalu ngelihatnya jangka pendek. Padahal kalau kita tarik 2 tahun, 3 tahun, atau bisa sampai 5 tahun, itu sangat menarik loh. Sangat menarik. Jauh lebih menarik daripada kita main copet 5%, 10% gitu. Jantungan lagi. Iya, jantungan lagi nggak tenang gitu. Oke, itu tadi dari case tadi yang satu berarti fast grower jatuhnya berarti kok ya. Cepat Yang satu pertumbuhan. fast grower. Yang Betul. satu Tadinya lagi- turn around. Saya pas lagi beli itu 2021 itu masih bukan perusahaan yang bagus. Hah? Ya sampai sekarang saya masih hold. Oh, oke. Berarti jangka waktu investasinya tergantung si company seperti apa ya. Selama dia terus bertumbuh, Gini. nggak ada masalah. Contoh, kalau kita harus lihat beda saham tuh beda alasan beli, Mas. Itu. Kalau cyclical ya ketika siklusnya nggak bagus ya jangan dilawan gitu. Harga batu bara misalkan dari jelek jadi bagus itu menyenangkan. Tapi dari bagus jadi jelek itu menyedihkan. 400 ke 100 menyedihkan. Gitu kan. Nah, kalau kita ngomong fast grower ya ketika dia udah nggak fast lagi atau valuasinya udah tidak sesuai dengan growth-nya, ya udahlah buang gitu. Udah nggak Tapi kalau justify selama masih oke gitu kan, ya kenapa saya harus jual? Saya pas lagi beli itu 1.300 1.600 Mas harganya. harganya. Sekarang 15.000. Orang pada bilang, kok lu gila nggak jual? Tapi sekarang pernya berapa? 14-15. Dengan growth 30% setiap tahun. Sampai saat ini ya. Kita nggak tahu ke depan. Tapi kalau tahun depan sih saya cukup yakin masih nggak achieve lah. Jadi Nah, saya tadi selalu itu ya. mengikuti perjalanan ininya dan saya harus bisa menjelaskan dengan data, dengan logika bahwa kenapa itu masih bisa grow. Jadi bukan semata-mata oh saya data tahun lalu grow 30%, data tahun depan grow 30%. Ya enggak juga. Saya harus paham dari bisnisnya. Oke. Sekarang kita rubah case tadinya kok. Oke. Dan pasti banyak nih yang punya saham-saham bank. Ya, pasti kan yang pegang saham bank pasti akan ngeliat tahun ini mungkin performanya nggak terlalu oke lah. Bahkan mungkin masih ada yang year to date masih negatif. Mungkin hiburannya tadi dividennya masih ada. Kalau menurut seorang Kotoma sendiri, saham bank ini lagi ada di siklus yang mana sih? Oke. Sekarang ngerti nggak kenapa saham bank ya dividennya bagus ya tadi Mas bilang ya. Berapa? Mungkin Mandiri 9%. Betul. Tapi Yieldnya kenapa 3. dibuang asing? Pertanyaannya itu. Kenapa asing buang? Itu banyak orang tuh tidak paham dan bilang bahwa fundamental is dead. Padahal kalau kita paham, itu ada alasan fundamentalnya, Mas. Oke. Contoh gini. Mandiri misalkan, dividennya 9%. Tapi kalau investor asing invest di Mandiri, itu kan uang US dollarnya di-convert jadi rupiah. Ya. Currency risk. Ya, currency risk. Pertanyaannya, rupiah dari awal tahun sampai sekarang melemahnya berapa? 5%, Mas. Berarti kalau Mas dapat dividen 9% dalam mata uang rupiah tapi rupiahnya melemah 5%, berarti sebenarnya upside berapa? Cuma 4%. Cuma 4%. 4% kalau taruh di bonds US berapa? 4% juga. No risk. Makanya kenapa investor asing memilih dia tidak berinvestasi di saham bank. Karena walaupun dividennya menarik, tetapi sebenarnya dia bisa punya opsi lain untuk taruh di
bonds luar yang bond negaranya US, apalagi bonds Jepang yang dari 0% naik ke 1,8% gitu kan. Ya, jauh lebih menarik. Banyak pilihan yang lebih menarik buat mereka. Makanya terjadilah outflow untuk dana asing di saham perbankan. Apalagi outlook di perbankan sama-sama kita tahu bahwa NPL-nya membesar, laba menurun dan Credit score lain-lain. mulai turun, Ya, jadi daripada nggak aman dan capital loss, mending saya pindahkan keluar. Itu pemikiran dari investor asing. Oke. Sekarang jadi problemnya ya adalah currency risk. Problem kedua adalah NPL akan terus membesar atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu di saham perbankan. Sekarang pertanyaannya, rupiahnya kan sudah melemah, Mas. Ya kan? Pertanyaannya rupiah masih akan lemah lebih jauh lagi atau malah udah nih stay di sini. Anggaplah rupiah melemah masih bisa 2% misalkan. Dan ternyata mungkin memberikan dividennya 9%. Upside-nya jadi berapa? 7 ya. 7%. Jadi lebih menarik gak? Betul. Dibanding bonds US yang sekitar 4%. Nanggap ya problem concern di dalam hal itunya. NPL sekarang kita ngomong. Kemarin besar, udah ditumpuk-tumpuk besar. Apakah masih akan membesar lagi atau enggak? Itu suatu pertanyaan yang kita belum bisa buktikan. Tapi kalau menurut saya untuk Himbara akan mengecil tahun depan. Karena? Oke. Kenapa? Sekarang kita ngomong dari kredit mikro dulu, BRI. Apa sih sebenarnya problem kenapa NPL-nya membesar? Itu saya pernah sounding di 2023 akhir ketika ada penerapan aturan KUR yang baru. Jadi kalau kita sama-sama, semoga nggak di take down ya. Kalau di take down tolong di-cut aja bagian sini ya. Aman kok. Oke. Cara permainan di kredit mikro. Contoh, saya ngambil KUR, Mas. Saya ngambil KUR. Ketika ngambil KUR itu ternyata saya nggak bisa bayar. Apa yang saya lakukan? Saya suruh saudara saya, tolong ambil KUR lagi. Kamu dapat uangnya kasih saya bayar KUR saya. Berarti KUR saya udah bebas dari utang. Tapi saudara saya nggak bisa punya uang untuk bayar KUR kan? Saya ajuin lagi pinjaman KUR. Saya dapat uang, saya pindahkan lagi. Jadi sekarang saya bisa memperpanjang nafas kami berdua. Oke. 2023 akhir peraturan itu diubah. Thomas hanya bisa ngambil maksimal 4 kali. Perputarannya cuma 4 kali doang berarti. Betul. Jadi akhirnya mau nggak mau NPL jadi membesar. Karena permainan itu hilang. Oke. Nah, saya bilang pemerintah saat ini cukup pro untuk sektor perbankan. Pemerintah saat ini pintar lah menurut saya. Apa yang dilakukan? Aturan itu diubah kembali. Tanpa batas. Per Oktober kemarin. Jadi untuk nanti yang mikro itu pasti membaik tahun depan. Nangkep sampai sini poinnya. Ya. Sekarang problem kedua, apa yang ditakutkan di perbankan? Itu koperasi merah putih. Waduh, itu kalau korupsi berjamaah gimana gitu kan? Misalkan itu kan yang ditakutkan oleh persepsi market. Nah, itu juga pemerintah cukup cerdas mengubah aturan yang tadinya dari Bank Himbara memberikan kepada masing-masing unit desa, sekarang diubah. Enggak, ke Agrinas. Nanti dari Agrinas yang distribusi ke koperasi-koperasi desa. Risikonya ditransfer berarti ya? Iya, risikonya ditransfer ke Agrinas dan Agrinas BUMN. Jadi kalau ada yang gagal bayar segala macam itu urusan Agrinas. Agrinas agak susah untuk gagal bayar karena kalau dia gagal bayar ya nanti restrukturisasi dari pemerintah, dari dana antara suntik atau apalah segala macam. Jadi akan lebih membaik lah menurut saya sektor perbankan itu. Problemnya cuma tinggal satu doang sektor perbankan. Flow-nya. MSCI Mei itu bakal ada penerapan perubahan aturan itu jadi atau enggak. Kalau jadi memang mau nggak mau akan ada outflow karena biasanya untuk di Big Bank itu kepemilikan corporate dan others itu tinggi dan kalau itu di-exclude free float market cap-nya mengecil, bobot tambah kecil, outflow tambah besar. Tapi setelah itu terlewati menurut saya itu akan orang rebutan saham bank di tahun depan. Setelah periode itu. Berarti tinggal satu masalah dan itu bukan masalah dari sisi bisnis. Fundamental ya. Kita memang masalah flow aja ya. Jadi kalau tadi misalnya saya recap case tadi kita yang terakhir tuh kok mengenai saham bank dan pasti my friends banyak yang pegang saham bank juga. Sebenarnya bisa dibilang yang terburuk harusnya sudah terlewati. Betul. Tinggal satu masalah dan non fundamental buat saya. Non fundamental. Dan ini kan sebenarnya diimplementasikan atau tidak masalah MSCI ini kan kita akan tahu jawabannya di
Bulan Desember Mei. Januari nih kan. Iya. Ya, apa efektifnya di bulan Mei nanti itu Bulan kan. Mei, betul. Jadi sebenarnya marketnya harusnya udah bisa mulai bereaksi jadi atau tidaknya ya setelah Kita nggak tahu. setelah tahun ini kan. Dan itu yang bukan non fundamental. Nah, gara-gara tadi Ko Thomas ngomongin masalah MSCI, pertanyaan gue jadi simpel kok. Apakah itu menjadi suatu pertimbangan Ko Thomas juga? Misalnya nih, gue suka nih saham ini. Tapi gara-gara ada MSCI, gue tunggu dulu deh MSCI-nya. Gini, kita tuh nggak pernah bisa timing the market, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita selalu salah untuk timing the market. Karena kalau semua orang tahu, biasanya sudah terjadi di price actionnya tuh sudah mendahului. Nanti jatuh dulu segala macam, ya. Nah, biasanya Toto harganya udah murah banget. Ya kita kalau menunggu bener-bener, malah Toto pas lagi itu malah, kok malah nggak turun ya segala macam gitu. Jadi kalau buat saya sih akan memilih untuk punya posisi dulu, tapi tetap masih ada posisi cash. Ketika itu terjadi ya bisa untuk ambil lagi. Kayak menurut saya sih seorang investor nggak boleh takut untuk melihat floating loss sementara gitu ya, karena at the end kita selalu nggak bisa kok nebak bottoming untuk suatu harga. Berapa kali saya coba selalu sulit lah untuk hal tersebut. Jadi better punya positioning tapi tetap punya cash, dan ketika emang akhirnya terjadi hal yang outflow seperti itu kita bisa hajar. Kalau emang nggak bisa dan ketakutan nggak terbukti ya hajar lagi aja gitu aja. Gitu. Yang penting upside-nya masih menarik gitu. Berarti ketika tadi kita udah mengidentifikasi bahwa seharusnya yang terburuk sudah lewat, dan kalau toh pun ada sesuatu datangnya itu dari luar, itu non fundamental, berarti buat seorang Ko Thomas itu ya nggak apa-apa, kita masuk secara bertahap. Iya. Tapi cash tetap ada. Once itu emang beneran kejadian, gue punya cash untuk Betul. tambah lagi. Kalau emang nggak kejadian ya udah masukin Tambahin lagi lagi. aja, simple. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai bawah. Dan ini menarik sih kok. Floating loss itu sebenarnya harus kita terima ya sebagai value investor. Iya. Orang floating kok kan belum Floating kok, realize kan. Karena market nggak rasional gitu. Jadi itulah sebenarnya enaknya di pasar saham kan. Satu-satunya tempat di mana bisnis tambah bagus, harga perusahaan tambah murah, itu hanya di pasar saham. Gue setuju sih. Ngomongin masalah rasional nih, rasional. Sekarang ini banyak banget terutama retail ya, suka dengan saham-saham valuasi yang premium. Gue mau tahu dong, menurut lo saham valuasi premium itu sebenarnya wajar atau tidak sih? Atau mungkin wah ini jangan-jangan ciri-ciri bubble nih, kan lu udah lama banget di market, pasti lu udah ngelihat berbagai macam kejadian-kejadian aneh lah ibaratnya. Menurut lu gimana kok? Kalau wajar atau nggak wajar sebenarnya gini, at the end ada dua kondisi lah ya. Ada company yang tadinya mungkin jelek gitu ya secara kinerja bisnis, habis itu disuntik suatu aset, habis itu berubah menjadi bisnisnya bagus, sama seperti yang tadi saya bilang. Tahu-tahu dari company jelek menjadi company yang bagus. Jadi harus dilihat bisnis per bisnisnya. Tapi yang menjadi problem saat ini sebenarnya mahal itu kan bukan karena ada suntik untuk bisnis yang bagus, tapi karena semua orang percayalah mau bisnis apapun, kalau mau saham apapun kalau naik pasti MSCI. Kayaknya gampang banget gitu masuk MSCI. Saya juga sampai bingung. Kayaknya gampang banget masuk MSCI. Semuanya ngitung, pokoknya wah MSCI hitungan segini pasti segini. Kenapa jadi begini ya itu. Nah itu juga lah yang menurut saya ya. Kalau dulu saya tuh selalu di saham sama teman-teman ngomong gitu ya. Kenapa sih orang ini bisa punya saham A, saham B, saham C yang the listing gitu ya, dibeli dengan jumlah yang besar segala macam. Ya kita lagi ngelihat suatu siklus yang seperti itu Mas. Ya, dimana ketika orang lupa bahwa itu spekulasi, dan spekulasi berubah menjadi, mereka berasumsi bahwa tindakan spekulasi mereka menjadi tindakan suatu investasi. Kalau spekulasi kita main oke lah ya, kita judi spekulasi tapi dana kecil. Investasi kita main dana besar. Nah saat ini pemikiran spekulasi menjadi investasi membuat mereka berspekulasi dengan dana yang besar. Itu kita melihat kembali lah hal-hal yang seperti masa lalu di mana banyak orang berspekulasi di saham-saham yang aneh-aneh, ya saham-saham yang akhirnya berakhir nggak gitu bagus lah nasibnya ya. Tapi nggak selalu semuanya jelek. Mungkin emang ada yang akhirnya menjadi lebih baik, tapi bukan hal yang mudah lah untuk ditemuin. Dari 10 mungkin 2 gitu. Cuma kan yang problem 10-10-nya dihajar gede itu aja. Jadi buat menurut Ko Thomas sendiri, keadaan sekarang ini gue ngomong bubble itu, maksudnya ini
ya harusnya investor itu tuh lebih kritis lah ya harusnya ya. Ya mencari oke valuasi premium nggak apa-apa tapi bener-bener ini akan menjadi sesuatu yang bagus gitu loh gede atau gimana kok? Lebih hati-hati untuk memfilter rumor, memfilter informasi. Sekarang setiap saham aneh-aneh naik. Habis itu gosipnya Haji Isam yang masuk. Haji Isam aja mungkin juga nggak tahu namanya dipakai. Kenapa dikait-kaitin? Iya, kenapa dikait-kaitin ya itu. Terus rumornya Dana Antara, rumornya ini, rumornya itu. Jadi nggak semuanya selalu benar lah dan hati-hatilah dengan yang rumor-rumor seperti itu gitu ya. Nanti tahu-tahu mau dibeli Vanguard ya kan itu. Gue tahu tuh yang itu. Hati-hatilah, hati-hati gitu. Emang era sekarang tuh yang paling susah tuh karena kita lebih susah memfilter mana yang berita benar mana enggak. Karena ya, Pak? zaman sekarang terlalu banyak informasi. Bukan kita kekurangan informasi kayak dulu lagi gitu. Sekarang tuh lebih susah ya. Kok kita pindah sekarang ke cara ngelola portfolionya Ko Thomas. Gue tidak akan nanya nilainya. Gue pengen tahu semua orang itu kan lu bilang kan kalau memang lu niatnya spekulasi ya jangan dalam skala besar. Tapi kalau emang lu niat investasi dan high conviction call gitu ya, ibaratnya ya lu nggak apa-apa dalam skala yang besar. Lu sendiri di dalam portfolio pribadi lu sendiri itu lu itu batasin nggak? Oke, gue maksimal cuma 5, gue cuma 10 atau 15, 2 yang spekulasi atau gimana sih untuk lu ngelola portfolio lu Oke. sendiri? Seorang investor retail saya rasa jarang lah yang kayak portofolio besar banget di atas 1T kayaknya jarang lah ya. Paling investor retail tuh puluhan, ratusan, miliaran awal, puluhan, ratusan miliar juga mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Biasanya sampai angka miliaran awal lah gitu. Menurut saya akan sedikit aneh kalau seorang investor retail dengan dana yang bisa dibilang tidak besar gitu ya, melakukan diversifikasi secara luas. Karena kalau kayak gitu susah untuk bisa portofolionya berkembang dengan baik. Seorang investor retail itu memiliki kemewahan untuk melakukan concentrated portofolio. Kita nggak ada aturan regulasi lah bahwa portofolio kita harus seperti ini kayak kita ngelola untuk reksadana. Jadi kalau saya pribadi sih portofolionya concentrated. Oke. Saya 90% total portofolio saya hanya ada di satu saham kok. 90%. Iya. Yang tadi yang emiten yang saya sebut di paling pertama. Amerika tadi itu. Iya, itu. Oke. Nah, sisanya ya emiten-emiten yang ya oke lah untuk saya invest lagi. Ada porsi sebagian itu untuk emiten-emiten yang nakal-nakal ya ada juga gitu. Yang lucu-lucu ya? Kalau yang lucu-lucu, kalau nggak main lucu-lucu, kadang gimana ya kita Gigit. pergaulan di market denger ini denger itu ya iseng juga pengen lah gitu. Cuman iseng itu ya dananya kecil. Kalau kalah ya sudah kalah. Kalau menang jackpot kali 5 kali 10 ya it's happy. Kalau kalah ya sudah gitu. Cuma yang jadi problem kan orang mau kali 5 kali 10 tapi nggak siap jadi 0. Kalau saya Itu masalah besar. kalau saya siap kali 5 kali 10 dan kalau jadi 0 ya sudah. Gitu. Karena emang sudah dialokasikan ya Emang judi. tidak akan Gitu. mengganggu psikologisnya Ko Thomas juga ya. Iya, spekulasi harus dengan budget spekulasi yang saya siap hilang. Ya, saya nggak munafik bahwa saya tidak bahwa saya ada budget untuk spekulasi dan saya ada permainan spekulasi. Yes, saya ada, tapi budgetnya saya benar-benar harus siap hilang. Yang jadi problem kebanyakan investor retail, mereka spekulasi tapi dananya mereka nggak siap hilang. Mereka mau upside-nya nggak mau downside-nya. Oke. Mau upside tapi nggak mau downside-nya. Kok karena tadi lu bilang lu concentrated 90% di satu saham. Tadi kan lu sempat cerita ya, gue coba tarik benang merahnya ke awal-awal tadi lu cerita ya. Berarti dari awal ketika lu beli saham tersebut itu emang lu langsung alokasi 90% atau komposisi itu naik karena emang dia naik signifikan? Nggak juga sih, tapi dulu tuh pas lagi saya belikan 2021 ya, itu mungkin masih sekitar dulu 20% lah. Saat itu 2021 saya hampir semua dana tuh di call. Sektor call maksud saya gitu. Ya sektor call kan akhirnya berapa tahun kemudian udah selesai pestanya gitu kan, udah buang ya uangnya banyak pindahin ke saham itu sih sebenarnya. Gitu. Jadi dalam perjalanan ya akhirnya bertambah besar karena buat saya dalam perjalanan paling menarik itu. Gitu. Upside-nya paling menarik, bisnisnya paling menarik, gampang dihitung, conviction paling tinggi ya saya bet paling gede di situ. Nah ini menarik kok karena kan gini ya, kalau gue tadi dengar dari jawaban lu tahap awal 20%. Lu tadinya besar di sektor cyclical seperti coal. Ketika coalnya udah selesai pestanya, itu lu pindahin ke situ semua. Kebanyakan orang ketika dia beli saham, dia selalu terganggu kan dengan
returnnya dia tuh. Wah kalau misalnya average up kan pasti kan returnnya turun. Nah ini gimana lu cara ngejelasinnya nih ke orang-orang nih, ke my friends nih kok, bahwa ya nggak usah khawatir lah kalau average up lu naik, return lu berkurang kan saham itu yang penting portfolio naik gimana kok? Seingat saya sih, saya nggak bisa bayar makan dengan nunjukin portofolio saya returnnya berapa persen. Saya nggak tahu kalau ada rumah makan bisa bayar pakai tunjukin gambar portofolio return saya berapa persen. Yang saya tahu, saya bayar makan tetap pakai uang rupiah. Gitu. Jadi at the end yang penting secara nilai rupiah saya naik, bukan secara berapa persen saya ini. Saya nggak penting saya pamer untung return 100%, 1000%, 10.000% buat apa, yang penting uang rupiah saya juga naik gitu. Dan saya juga bukan orang yang suka flexing juga return saya berapa sih itu. Jadi at the end sebenarnya ya orang tuh selalu banyak salah bilang bahwa average saya naik, saya nggak mau segala macam. Yang penting ketika kamu masuk upside-nya masih menarik atau enggak gitu ya. Kamu banyak orang yang bilang bahwa oh untuk saya nyelamatin portofolio saya tadinya saham saya average-nya 500 agar saya bisa return-nya bagus kayaknya bakal cuma bisa ke 300 400 nih. Ya udah saya harus average down terus deh gitu biar saya bisa jual nanti ketika jual 400 saya bisa untung. Kalau kayak gitu ngapain lu average down? Nilai lu tuh tambah lama tambah kurang kok, kenapa lu nggak cari upside yang lain gitu. Yang penting nilai rupiah sih buat saya nggak peduli dengan persentase. Ya, kecuali Mas bisa kasih tahu saya restoran yang bisa saya bayar pakai Screen capture. screen capture. Kok lu sekarang ini kan tadi kan lu ceritakan concentrated satu saham, lu cerita perusahaan ini masih bertumbuh. Apakah sekarang dalam menjalani portfolio sekarang ini, ngelola portfolio pribadi saat ini, lu mencari the next yang seperti ini atau ya sambil jalan aja kalau ada gua ambil, kalau enggak ya sudah gitu. Ya pasti mencari ya, pasti mencari. Cuman emang nggak mudah juga untuk saya bisa cari yang benar-benar conviction-nya tinggi. Justru akan sangat aneh kalau setiap kali kita ngelihat atau kita ini conviction tinggi, ini conviction tinggi, itu aneh sih buat saya. Itu ya. Pasti mencari itu. Dan berarti seperti yang lu bilang ya, lu akan masuknya secara bertahap juga. Dan tadi seperti yang lu bilang, ya kalau emang growth-nya oke, lu akan liatin atau? Saya pasti masuknya bertahap Mas. Karena gini, saya tuh ini mungkin nggak tahu lah ya benar atau enggak, dan menurut saya ini adalah suatu pendapat yang akan kontra. Buat orang paling penting adalah likuiditas. Biasanya kan seperti itu. Mencari saham yang likuiditasnya tinggi segala macam. Kalau buat saya sebagai investor retail, kita punya kemewahan. Kita nggak harus nyari yang likuiditasnya tinggi. Kita pakai uang sendiri, kita nggak pakai uang orang. Kalau mau jual ya kita jual karena uang kita. Lagian uang kita berapa sih? Ya, yang punya di atas 20 M aja dikit kok sebenarnya. Ya. Nah, justru saya malah serem kalau yang likuiditasnya tinggi gitu. Terlalu rame. Terlalu rame karena gini Mas. Coba kalau Mas market maker deh. Kita bayangin ya, kalau Mas seorang market maker. Daily transaction kurang lebih 1 M. 500 juta. Mas kira-kira mau jualan semua barang Mas gak dengan likuiditas seperti itu? Susah. Nggak bisa. Tapi kalau likuiditasnya tinggi, nah nangkep ya poinnya. Jadi kalau buat saya suka cari saham yang belum dilirik orang. Dan tersering kali likuiditasnya emang nggak tinggi sih Mas itu. Jadi nggak mungkin saya masuk semua. Oke, paham. Berarti biasanya orang gini kan, gue cari emiten yang under the radar-nya institusi. Kalau lu malah under the radar-nya retail. Jadi emang orang-orang nggak tahu sama sekali malah. Saya nggak tahu ya under radar retail atau under radar institusi. Tapi saya suka sesuatu yang belum dilihat orang lain. Karena kalau belum dilihat orang lain dan saya merasa bahwa itu menarik, biasanya naik, habis saya beli, habis itu naik, orang-orang juga akan tertarik, likuiditas ada, institusi tertarik. Upside-nya berkali-kali lipat. Iya, gitu. Oke, berarti tadi kalau misalnya gue tangkap jawabannya, kok salah satu filter awal lo itu masalah likuiditas berarti? Nggak ya? juga sih Mas. Actual likuiditas nggak parah-parah juga. Saya masuk gitu. Cuma maksudnya saya nggak takut untuk yang likuiditasnya nggak tinggi juga. Karena saya suka sesuatu yang belum dipantau orang. Saya suka sesuatu yang justru orang takut dan salah paham. Excel, orang takut dan salah paham. Excel tuh membaik tapi orang lihat jelek karena mereka nggak paham. Nah seperti itu saya berani masuk. Dan Ko Thomas nggak apa-apa nunggu. Sangat nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Karena gini Mas, kalau 2 tahun, 3 tahun, 100% itu sebenarnya lumayan loh. 30% setahun,
CAGR-nya atau 25% setahun itu udah cukup untuk saya. Betul. Karena dengan size yang lebih besar lebih. Dan dengan size yang lebih besar karena kita punya conviction yang tinggi. Daripada kita main 10 juta, 50 juta, 10 juta, 50 juta. Wah, 5 bagger, 10 bagger. Ya, Capeknya sama tapi iya, hasilnya nggak. capeknya sama. Mentalnya pas lagi lihat, aduh. Kok sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, gue pengen ada satu pertanyaan dulu. Lu itu ngeliatin market tiap hari gak sih kok? Ngeliatin sih. Saya punya satu kebiasaan Mas, dan ini ya nggak tahu ya benar atau enggak. Saya tuh baca loh keterbukaan informasi setiap hari. Itu kayaknya emang makanan yang enak setiap hari sih itu sih. Karena gini, at the end, contoh. Tahu dari mana bahwa emiten ini akan menarik atau enggak? Karena kita untuk melihat akan menarik itu kan belum tersaji di laporan keuangan, Mas. Iya kan? Belum tersaji di laporan keuangan. Maka dari keterbukaan informasi ini kita bisa lihat lebih dulu sebelum orang lain lihat. Oh, ternyata ada rencana aksi korporasi ini, ada rencana ini, ada rencana itu. Ya capek memang. Ya itu bagian dari seorang investor sih, bagian dari PR seorang investor. Gitu. Kita emang harus rajin, harus ulet untuk melihat data, mencari informasi untuk kita bisa lebih unggul daripada orang lain di market. Setuju sih. Jadi kita refresh ya kayaknya informasi baru. Ya nggak juga sih, jam 12 sama jam tutup market itu, atau enggak pas lagi besok filter di data IDX yang kemarin keterbukaan informasi ada apa, bacain aja itu satu. Gitu. Kok gue mau nanya dan mungkin ini pesan buat my friends juga ya. Sekarang ini kan kalau gue boleh lihat banyak banget orang yang quote unquote komplain. Returnnya sedikit. Oh, maunya yang cepet nih. Kayaknya kurang gigit nih sahamnya. Pesan lo apa kok untuk mungkin my friends yang nonton saat ini supaya kan kita investor kan bukan cuma sehari 2 hari kan. Kita mau ngelewatin semua fase kan. Lo udah berapa kali pasti ngelewatin krisis segala macam kan. Apa pesan yang mau lo sampaikan ke my friends mengenai hal ini kok? Oke, mungkin saran saya gini sih. Banyak orang mau pensiun mengandalkan pasar saham. Tapi dari yang saya lihat, lebih banyak orang yang pensiun dari pasar saham. Bukan pensiun karena pasar saham. Trauma jadinya. Jadinya trauma itu ya. Itu. Jadi buat saya sebenarnya gini, kalau kita mau mencapai tujuan finansial, maka kita harus bisa mencapai sesuatu secara konsisten ya. Dan menurut saya mencari upside yang tinggi itu nggak bisa secara konsisten lah didapatkan. Kalau ada orang bisa konsisten dapatin return 100% setiap tahun gitu ya, input aja di data Excel gitu ya, 100 juta, terus habis itu compounding aja lah 100% setiap tahun, tarik 10 tahun. Itu mungkin dia jadi orang terkaya loh di Indonesia. Ya. Nah, tapi kalau orang itu nggak jadi orang terkaya di Indonesia, berarti kan ada suatu pertanyaan gitu ya. Itu Warren Buffett aja bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia, compoundingnya berapa? 20% setahun. Betul. Jadi menurut saya 20% itu oke setiap tahun, asalkan kita bisa in the long run lah ya. In the long run ada naik, ada turun, ada lebih bagus, ada lebih jelek. Ya bisa konsisten sih untuk dapatkan itu di dalam jangka panjang. Buat table Excel, kira-kira modal kalian saat ini berapa, penambahan setiap tahun berapa. Habis itu coba kalian hitung dengan return misalkan 20%, 15% setahun, kalian tarik untuk 30 tahun ke depan, kalian akan kaget berapa uang yang kalian bisa dapatkan itu. Dan yang saya kenal sih rata-rata investor yang berhasil ya mereka compounding jangka panjangnya berhasil dengan baik. Dan banyak juga banyak juga teman-teman yang tadinya kaya dari aksi spekulasi jadi nggak kaya atau sampai kerja lagi sama orang karena gagal di dalam aksi spekulasinya. Jadi bijaklah untuk menggunakan uang kalian gitu. Bagus banget kok. Terima kasih banyak. Thank Ini buat my friends. Jadi mungkin sekarang fase lagi enak ya. Karena kan namanya market pasti ada kadang waktunya enak, ada kadang waktunya tuh bisa bikin menangis gitu ya kok. Yang paling penting tadi sebenarnya kalau yang gue tangkap dari pesan lo adalah konsisten itu yang susah kan. Ngejaga konsisten return itu kan. Market naik turun gimana caranya kita bisa konsisten? Karena compounding 30% lah, 20% aja dalam 10-20 tahun ke depan pasti angkanya udah luar biasa banget. Luar biasa. Dulu ya. Oke, gini. Saya tuh employee loh.
saya tuh employee, gaji saya ya nggak kecil tapi nggak besar gitu ya, untuk kehidupan di Jakarta, dan saya benar-benar bisa terbantu secara ekonomi itu dari pasar saham. Saya tidak mendapatkan return yang luar biasa hebat segala macam, tapi cukup konsisten aja dan itu bisa mencapai tujuan finansial dengan nyaman gitu. Akhirnya bisa mencapai tujuan dengan nyaman dan aman gitu ya, karena sama aja kayak balapan mobil lah gitu ya. Kita mau dari Jakarta nyetir ke Surabaya, sebenarnya kita nyetir mobil kecepatan 80-100 km per jam gitu ya, nyampe. Tapi kalau bisa nggak lebih cepat pakai Ferrari kecepatan 200 bisa, tapi kecelakaan nggak gitu. Resikonya naik signifikan. Resikonya naik lebih tinggi gitu. Oke. Terima kasih Ko Thomas Ya. atas waktunya, dan harusnya my friends yang nonton pada hari ini bisa dapat insight baru, perspektif yang baru bahwa segala sesuatu yang sifatnya konsisten itu seharusnya bisa lebih bertahan in the long run ya Ko. Iya. Terima kasih atas waktunya Ko. Thank you. Sampai ketemu lagi, dan buat my friends terus nonton untuk Tiger Talk ya. Nanti kita akan undang narasumber-narasumber lain lagi yang diharapkan bisa kasih insight yang bagus-bagus buat kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.